Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana struktur dan sifat kimia fisika obat berperan penting dalam proses absorpsi, distribusi, dan ekskresi dalam tubuh. Baik, sebelum melanjutkan penjelasannya, perkenalkan nama saya Muna Said Abdullah Al-Gaiti, NIM 231050111119, kelas A1. Mari kita lanjutkan ke penjelasan pertama. Apa itu absorpsi? Absorpsi adalah proses perpindahan obat dari tempat pemberian menuju peredaran darah. Ini merupakan tahap awal yang sangat penting karena menentukan apakah obat bisa memberikan efek farmakologis. Efektivitas obat sangat bergantung pada seberapa banyak yang berhasil masuk ke sirkulasi sistematik. Cara pemberian seperti oral, sublingual, rektal, maupun injeksi mempengaruhi keberhasilan proses ini. Jika absorpsi gagal, maka efek terapeutik obat pun tidak tercapai. Selanjutnya, proses absorpsi. Proses absorpsi ini mempunyai faktor yang mempengaruhi absorpsi. Ada 3 faktor utama, yaitu pertama, ukuran partikel. Semakin kecil ukuran molekul obat, maka semakin mudah diserap. Yang kedua, kelarutan dalam air dan lemak. Obat yang larut lemak lebih mudah melewati membran biologis. Yang ketiga, derajat ionisasi. Obat asam lemah lebih baik diserap di lambung karena bersifat asam, sedangkan basa lemah diserap di usus bentuk tak terionisasi lebih mudah diabsorpsi. Contoh pada obat absorpsi ada 2 macam, yaitu obat basa lemah dan obat asam lemah. Obat basa lemah, asam salisilat, ia akan mudah diabsorpsi di lambung karena bersifat asam. Contoh obatnya itu aspirin, asam salisilat, dan asam benzoat. Dan sedangkan obat asam lemah, aminopirin, lebih mudah diabsorpsi di usus halus karena ia bersifat basa. Contoh obatnya adalah aminopirin, asetanilit, kafein, dan kenin. Selanjutnya, apa itu distribusi? Distribusi adalah proses penyebaran obat dari darah ke jaringan tubuh setelah absorpsi. Ini tidak terjadi merata karena tiap jaringan memiliki aliran darah yang berbeda. Obat cenderung cepat masuk ke jaringan dengan perfusi tinggi seperti otak dan ginjal. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi distribusi. Ada 4 macam, yaitu yang pertama, 1. Kelarutan obat dalam lemak. Obat yang larut dalam lemak mudah menembus membran sel karena struktur membran terdiri dari lipid. Semakin tinggi kelarutan lemak, maka semakin cepat distribusinya. Contoh, diazepam cepat mencapai otak karena sangat lipofilik. Yang kedua, permeabilitas membran biologis. Obat kecil nonpolar dan tak terionis lebih mudah menembus membran biologis melalui difusi pasif. Permeabilitas berbeda antara organ. Contoh, molekul kecil seperti gas anestesi mudah melewati sawar darah otak. Yang ketiga, kecepatan aliran darah ke jaringan. Jaringan dengan aliran darah tinggi seperti otak, ginjal, menerima obat lebih cepat daripada jaringan dengan aliran darah rendah seperti lemak dan otot. Contohnya, anestesi bekerja cepat karena otak menerima aliran darah tinggi. Yang keempat, ikatan dengan protein plasma. Obat yang terikat protein seperti albumin tidak aktif dan tak bisa didistribusikan ke jaringan, hanya obat bebas yang aktif.
Contohnya, warfarin 99% terikat albumin, hanya 1% aktif beredar di tubuh. Selanjutnya proses distribusi itu ada 2 macam. Yang pertama, obat yang larut dalam lemak mudah didistribusi ke otak. Obat yang larut dalam lemak dapat dengan mudah menembus membran sel, termasuk membran pelindung otak atau disebut dengan sawar darah otak yang bersifat lipid. Karena itu, obat lipofilik cepat mencapai sistem saraf pusat. Contohnya, diazepam cepat bekerja karena mudah masuk ke otak akibat kelarutan lemaknya yang tinggi. Yang kedua, obat yang terikat protein plasma memiliki waktu paruh panjang. Obat yang terikat kuat dengan protein plasma seperti albumin tidak bisa langsung masuk ke jaringan atau memberikan efek karena ikatan ini bersifat reversibel sehingga obat dilepaskan secara perlahan. Akibatnya, durasi efek menjadi lebih lama dan waktu paruh obat pun meningkat. Contohnya, warfarin terikat hingga 99% pada albumin, sehingga memiliki waktu paruh yang panjang dengan efek antikoagulannya bertahan lama. Selanjutnya yang terakhir, apa itu ekskresi? Ekskresi adalah proses pengeluaran obat dan metabolitnya dari dalam tubuh, baik dalam bentuk utuh maupun setelah dimetabolisme. Ini adalah tahap terakhir perjalanan obat setelah melalui absorpsi, distribusi, dan metabolisme. Jalur utama ekskresi adalah melalui ginjal dalam bentuk urin. Selanjutnya, obat yang dapat diekskresi melalui jalur utama itu ada 4. Yang pertama, ginjal atau disebut dengan urin. Jalur utama untuk obat yang larut dalam air. Yang kedua, paru-paru, itu jalur untuk obat yang mudah menguap seperti anestesi inhalasi. Yang ketiga, melalui empedu ke fases yaitu hati, terutama itu untuk obat dengan berat molekul besar atau dalam bentuk konjugat. Yang keempat itu keringat, air liur, air susu, jalur minor, tetapi itu penting pada beberapa kondisi tertentu. Yang selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi ekskresi ada 3. Yang pertama, sifat kimia obat. Obat yang bersifat polar dan larut air lebih mudah diekskresikan melalui ginjal. Obat ini yang larut dalam lemak cenderung direabsorpsi kembali dan lebih lambat keluar dari tubuh. Yang kedua, pH urin dan derajat ionisasi obat. pH urin mempengaruhi bentuk ionisasi obat yang menentukan apakah obat akan direabsorpsi atau diekskresikan. Obat asam lemah lebih cepat diekskresikan dalam urin yang basah, sedangkan obat basa lemah lebih cepat diekskresikan dalam urin yang asam. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, fungsi organ ekskresi ginjal dan hati. Gangguan fungsi ginjal atau hati dapat menyebabkan penumpukan obat dalam tubuh, memperpanjang waktu paruh, dan meningkatkan risiko toksisitas. Baik, sekian dari penjelasan tadi tentang hubungan struktur serta sifat kimia fisika dengan absorpsi, distribusi, dan ekstraksi obat. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita dalam bidang kimia medisian ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.